Ustadz, apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran gara-gara HP. Lima hak ibu terhadap bapak. Catat, ingat baik-baik. Pertama, makan. Ibu tadi sudah dikasih makan? Yang kedua, pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Karena sekarang banyak perempuan yang tidak diberi pakaian oleh suaminya. Tinggi istrinya 175 tapi dikasih kain cuma 50 cm. Kurang kain. Kadang belum selesai di tempat tukang jahit sudah dia ambil. Kadang kainnya panjang, resleting belum dipasang. Pas jalan kelihatan. Ustadz kok tahu? Saya ngelihat. Ibu sudah dikasih makan, ibu sudah dikasih pakaian, ibu diberikan tempat tinggal yang layak menurut kemampuan masing-masing. Sudah? Keempat, ibu mesti diberi pendidikan. Yang ngajar ibu ngaji, bapak. Yang ngajar ibu sholat, bapak. Yang ngajar ibu akhlak, bapak. Bapak adalah guru di rumah. Dan yang kelima adalah perhatian. Maka ibu selalu diperhatikan. Dari mulai jilbabnya, dari mulai pakaiannya, termasuklah HP ibu diperhatikannya juga. Kok dari tadi sini Ustadz Somad, suatu ketika istri saya pergi kerja dan saya masuknya siang, tiba-tiba HP-nya berdering. Saya cek, rupanya mantan. Dia cari lagi di FB dan mereka sudah jalan-jalan, Pak Ustadz. Hati saya selalu galau tiap hari. Jangan-jangan dia sudah buat ini, jangan-jangan dia sudah jalan ini, jangan-jangan sudah. Bayangkan menderitanya seorang laki-laki gara-gara HP istri yang sudah macam-macam. Gara-gara apa itu? Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Oleh sebab itu jaga ini. Masalah HP ini jaga baik-baik. Nah, ini Ustaz Somad gak enak. Selalunya HP perempuan aja. Oke, sekarang kita balik. Ustaz, bagaimana dengan HP bapak-bapak yang lebih banyak perhatiannya ke HP, yang kata-katanya merayu, menggoda? Oleh sebab itu ini mesti dijaga. Kalau tidak, duduk bersama bapak sama ibu, duduk, HP-nya buat baliho besar-besar, judulnya mau dibawa kemana hubungan ini, atau buat besar-besar, jangan ada HP di antara kita. Saya mau nanya Pak Ustadz, gimana caranya mengelola keuangan keluarga secara islami jika suami istri bekerja? Ar-rijal, lagi-lagi Al-Quran. Semuanya yang menyelesaikan masalah ini Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Bima anfaqu min amwalihim, karena mereka mengeluarkan nafkah biaya belanja. Makanya harta warisan laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ibu kalau 25, bapak dapat 50. Ibu kalau dapat 50, bapak dapat 100. Kenapa? Karena yang menanggung biaya pernikahan mahar bapak, yang menanggung sekolah anak bapak. Sekarang ibu memang anak orang kaya, punya ruko 2, rumah batu jendela kaca, punya bapak yang sudah sakit asma 2 hari lagi meninggal. Kaya. Si bapak juga punya duit yang sama. Bapak punya duit, ibu punya duit, menikah. Apa beda duit bapak dengan duit ibu? Dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak. Dalam uang bapak ada kewajiban nafkah untuk ibu, dalam duit ibu tidak ada. Tapi karena ibu cinta mati, maka ibu berkata, "Mas, aku tahu engkau kere, miskin, susah, melarat, tapi aku sudah terlanjur cinta padamu. Jangankan uang ini, nyawaku pun kuberikan. Ambillah semuanya, dengan syarat jangan kau nikah lagi." Nah, sudah jelas batasannya. Jadi kalau ada ibu punya kontrakan, PNS, pegawai, punya gaji, ibu tetap ngomong ke suami, "Mas, aku mau kirim uang ini ke anak yatim, mau biaya anak pesantren, mau kasih wakaf beras 1 karung,
Tapi ibu ngomong ke bapak itu bukan minta izin, karena uang itu memang punya ibu. Ibu ngomong sebagai adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jadi bapak jangan kegeeran, dan ibu jangan kurang ajar. Mas, ini uangku, ini kos-kosanku, ini rumahku, terserah aku. Kamu mau ikutnya, kalau enggak lebih dari kamu bisa aku dapatkan. Jangan, luka hatinya. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Nah, oleh sebab itu maka jaga. Saya sudah mengeluarkan untuk biaya keluarga sebagian, sedangkan sebagiannya saya ingin membantu saudara yang kurang mampu. Tapi kadang saya suka berbohong jika untuk membantu keluarga yang memang butuh bantuan. Ini yang nulis pertanyaan bapak apa ibu? Kalau bapak sudah berikan yang 5, makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan sudah, perhatian sudah, sesuai dengan urf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, berilah mereka pergaulan urf. Urf itu seperti layaknya. Kira-kira layaknya standar orang daerah Pondok Aren itu perempuan diberi berapa? Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin, yang sedang-sedang. Kira-kira diberi berapa? Standarnya misalnya 3 juta, 5 juta. Dia beri, maka sisanya itu terserah dia untuk yang lain. Maka dia sudah menunaikan kewajiban. Urf, pengambilan hukum ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istisab, urf. Urf, tradisi, kebiasaan. Berapa yang layaknya untuk daerah Pondok Aren? Semoga Ustadz selalu dilindungi Allah, amin. Bagaimana antum menyikapi beda mazhab, khilafiyah, firqah? Bagaimana dengan ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa'tasimu, bersatulah, bihablillah, dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah itu Islam, Al-Quran dan Sunnah. Adapun ijtihad ulama berbeda-beda, tapi kita di Indonesia sudah disepakati 3. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Saya ulang sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Abu Hamid al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Maka kita pegang yang itu. Saya belajar di Maroko 2 tahun, mazhabnya Maliki. Maliki Ahlussunnah. Pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Keempat-empatnya Ahlussunnah. Tapi ketika saya pulang kampung, saya tidak bawa mazhab Maliki. Kenapa Ustaz tidak pakai mazhab Maliki? Andai saya pulang ke kampung, saya pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau sholat tangannya lepas ke bawah, Allahu Akbar. Fatihahnya pakai baca kiraan Warsh, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Kemudian enggak pakai bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, enggak ada bismillah. Kunut subuhnya sebelum ruku', walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca kunut. Kunutnya enggak bunyi. Andai saya buat sholat subuh seperti ini di masjid dekat rumah saya, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Selesai sholat pasti jamaah komplain semua, tolong sholatnya diulang, tadi imamnya ISIS. Menimbulkan fitnah karena mereka tidak tahu. Di sini diajarkan qiraat sab'ah mutawatirah, ditambah 3 masyhurah, ditambah 4 syadzah, 14 qiraat dipelajari di sini. Ditambah lagi nagham, bayati, sobana, awan, sika, jaharka, bayati, ras. Paham mereka tajwidnya. Tapi tidak semua masyarakat ngerti. Andai anak pesantren Al-Quraniyah sholat di luar masjid, dibacanya qiraat lain, walam yakul lahu kufuwan ahad, maka makmum dengar, wah ini aliran sesat ini.
Bukan berarti dia salah, tapi dia takut menimbulkan fitnah. Maka dalam masalah-masalah yang kita sepakati, mari kita berlapang dada. Adapun yang kita sudah berbeda, mari kita terima perbedaan selama dia masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, selama di Makkah nggak pernah pakai bismillah jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi begitu beliau jadi imam di Istiqlal, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok si Abdurrahman Sudes di Istiqlal pakai bismillah jahar? Dia tahu orang Jakarta mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Mazhab Hanafi Hambali bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Maliki nggak pakai bismillah sama sekali. Ketiga mazhab ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau mayoritas masyarakatnya Syafi'i, jangan bawa mazhab lain karena khawatir memecah belah umat. Menjaga persatuan lebih diutamakan daripada mengamalkan mazhab. Begitu yang diamalkan oleh para ulama. Kan ulama mengkategorikan bid'ah ada dua, bid'ah hasanah. Pertanyaannya Ustaz, kan Rasul bersabda kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini kata Imam Nawawi hadisnya umum, hadis umum. Tolong belikan saya ayam, tolong belikan saya ayam. Ayamnya umum, ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam fried chicken, ayam panggang, ayam bakar, ayam kampung, ayam hutan. Ayam apa? Setelah di jalan dia bingung, ini ayam apa? Nelpon sekali lagi, ayam apa? Ayam pop. Maka yang pertama tadi umum dikhususkan oleh yang kedua. Begitu juga kata Imam Nawawi yang mensyarah hadis Sahih Muslim, kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat, umum. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya, nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Contohnya, ada sahabat Nabi yang sholat dari Isya sampai subuh ayatnya kul huwallah. Walil maghdubi alaihim waladdallin amin. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat kedua qul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat berikutnya qul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat berikutnya qul huwallah. Itu pernah enggak dibuat Nabi? Enggak pernah. Kalau dipakai definisi, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, berarti sholat pakai qul huwallah dari Isya sampai subuh bid'ah, masuk neraka. Nama sahabat Nabi yang sholat begitu siapa? Qatadah bin Nu'man dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hambal. Tapi perbuatan itu dibenarkan Nabi, sunnah takririyah. Oke, itu Nabi masih hidup. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul tali dipakai bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada diajarkan Nabi, hai orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam ambil tali jemuran, buat 2000 simpul, sebelum tidur petik 2000. Ada? Tidak ada. Jadi kalau didefinisikan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka, karena definisi yang singkat, yang pendek, pemiskinan. Oleh sebab itu ulama faham. Sudah saya tulis lengkap dengan dalil-dalilnya, 444 halaman terkait masalah bid'ah, bid'ah, bid'ah. Tidak semudah itu saudaraku. Ada namanya Imam Ibnu Taimiyah.
Imam Ibnu Taimiyah kalau selesai sholat subuh dia tidak keluar masjid, dia melihat ke atas membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah sudah membuat bid'ah karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, perbuatan sahabat, qiyas, ijma', maka perbuatan itu tidak bid'ah. Bagaimana pandangan Ustadz dengan laki-laki yang berambut panjang? Apakah itu termasuk menyerupai perempuan? Saya belajar ke salah seorang syekh. Ketika itu ada yang nanya, "Syekh, apa betul Nabi Muhammad itu rambutnya panjang?" Maka syekh menjawab, Nabi Muhammad itu tinggalnya di gurun pasir. Gurun pasir itu cuacanya panas. Maka kalau rambutnya pendek, nanti cahaya matahari kena ke kepala, maka dia bisa pusing, panas, dehidrasi, kurang cairan. Makanya Bapak Ibu ketika di Makkah disuruh pakai topi, pakai payung supaya jangan kena panas. Nabi kepalanya ditutup dengan 3. Yang pertama rambutnya. Rambut Nabi itu dari depan panjang sampai ke belakang. Yang kedua ditutup dengan qalansuah, topi. Setelah itu ditutup dengan imamah, imamah sorban. Kalau di atas kepala dililitkan namanya imamah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Kalau diletakkan di kepala seperti kerudung namanya ghutrah, bukan serben. Jadi Nabi kepalanya ditutupi dengan 3. Pertama rambutnya panjang sampai ke tengkuk, dari depan ini sampai ke tengkuk segini, tebal. Yang kedua qalansuah, kain penutup. Setelah itu baru sorban. Maka kita pun, kami pun ketika kuliah dulu di Arab pakai sorban. Pakai untuk apa? Supaya jangan kena panas terik. Musim dingin di bawah derajat 0, 5 derajat, 10 derajat, di bawah 0 dingin. Maka kepala juga ditutup pakai sorban. Sekarang kenapa Ustaz nggak pakai sorban? Saya sekarang kepanasan. Tapi saya tidak menyalahkan para habaib pakai sorban. Mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada laki-laki berambut panjang, tapi rasanya di tempat kita rambut panjang bukan untuk menutup kepala biar supaya jangan panas. Justru tempat kita makin rambut panjang makin kepanasan, ketombe. Jadi kira-kira rambut panjangnya kenapa? Kenapa rambut panjang? Ini. Tapi tidak semua yang berambut panjang itu karena mengikuti perempuan. Jadi tidak bisa kita hukum serta-merta kalau rambut panjang LGBT. Enggak. Maka yang LGBT itu kalau menyerupai perempuan, la'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Mudah-mudahan anak kita terjaga dari LGBT. Tapi sebetulnya LGBT itu nama yang terlalu keren. Orang malah bangga sekarang disebut itu LGBT, itu bangga. Saya tidak setuju dengan LGBT, tapi saya malu mau nyebutnya di depan para kiai. Boleh saya sebut? Jangan sebut LGBT. Buat sebut nama yang mengejek, merendahkan, menghinakan. Apa namanya? PLT, penyuka lobang tai. Itu yang cocok bagi mereka. Kotor, najis. Zaman Nabi LGBT ini hukumannya man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu menangkap ada orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, pancung kepalanya, hukum mati. Untung dia hidup bukan zaman Nabi Muhammad. Kalau hidup zaman Nabi habis, selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz berani ngomong gini apa enggak takut nanti ditangkap bencong? Ngapain takut? Banyak yang bela saya. Tapi pas pulang nanti sendirian ngeri juga ini. Insyaallah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ingatlah saudaraku, ada satu kampung namanya kaum Sadum. Pernah dengar kata Sadum?
Dari kata sadum inilah muncul istilah sodomi. Sodomi artinya perbuatan orang sadum, umat Nabi Lut. Bagaimana hukuman Allah? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian atas kami turunkan ke bawah, bagian bawah naikkan ke atasnya. Lalu kemudian amtarna alaihim, kami hujani mereka dengan apa? Hijaratan, batu-batu, min sijilin mandud, dari batu tanah liat yang dibakar di api neraka. Itulah sekarang di Yordania, tempatnya bernama Al-Bahrul Mayyit, bahru laut, mayit mati, Dead Sea, dead mati, sea laut, Dead Sea laut mati. Ngapa disebut laut mati? Karena airnya terlampau asin sampai ikan pun tidak bisa hidup di dalam. Orang kalau pergi ke laut mati ngapung di atas karena kadar garam yang tinggi. Nah, siapa yang punya kadas, kurap, kudis, gatal-gatal, mandi di situ sembuh. Kemudian datang lahar dari bukit turun ke bawah, rata dengan tanah, sampai-sampai mereka berubah menjadi patung-patung batu karena ditimpa oleh lahar. Tidak sempat merubah ekspresi wajah. Ekspresi wajah orang homo yang mati dalam keadaan melakukan hubungan seksual terlarang tak sempat merubah dari wajah kesakitan dengan wajah penderitaan. Begitu yang dialami masyarakat Pompei. Oleh sebab itu kita berdakwah, mengajak bukan karena benci tapi karena ingin menyelamatkan supaya kita selamat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka jangan sampai melakukan perbuatan mungkar. Kalau kamu diam saja, aku tidak khawatir, kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir tentang betul dan batil, batil dan betul, karena dunia ini isinya betul dan batil. Yang aku khawatirkan adalah ketika kebatilan merajalela, orang yang betul diam. Karena orang betul diam, maka orang batil menyangka betul, yang betul menyangka batil, batil, betul, betul, batil. Orang yang betul diam, ibu yang betul diam, bapak yang betul diam, yang batil berkuar. Akhirnya yang batil merasa betul, orang yang betul diam 1000 bahasa. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang betul tapi diam melihat kebenaran diinjak-injak, dia adalah syaitan akhras, setan bisu. Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Maka bersuaralah saudaraku, anak-anak muda, lawan kemungkaran ini. Terus berperang dengan HP-mu. HP-mu adalah senjata, bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan hoax, tapi dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Allahu akbar.